Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari Riyadh perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga yang memukau. Sultan Ali Al-Fayed duduk di balkon istananya, menikmati teh min khas Arab yang selalu menjadi teman di kala senja. Namun, sore itu berbeda. Seluruh tubuhnya terasa lelah, bukan karena pekerjaannya sebagai pemimpin, tetapi karena kehampaan yang entah mengapa semakin menyesak. Hidangan istana yang biasanya menggugah selera terasa hambar. Tidak ada yang mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Di tengah lamunannya, seorang pelayan masuk membawa baki besar berisi hidangan baru. Yang mulia, ini pesanan dari catering yang baru terkenal di Riyadh. Mereka menyebutnya nasi pecel, ujar pelayan itu. Sultan hanya mengangguk tanpa minat, tetapi aroma yang menyeruak dari hidangan itu membuatnya berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menggugah kenangan masa kecilnya saat ibunya dulu sering memasak makanan sederhana untuknya. Sultan mengambil sendok dan mencicipi perlahan. Sensasi pedas manis dari bumbu kacang dan renyahnya sayuran membuatnya terkejut. Apa ini? Gumamnya pelan, setengah tidak percaya bahwa makanan yang begitu sederhana mampu memberikan rasa sekuat ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa puas dengan makanan yang disantapnya. Siapa yang membuat ini? Tanyanya dengan nada penuh penasaran. Pelayan itu menjelaskan bahwa makanan itu berasal dari catering milik seorang wanita Indonesia bernama Yuni. Ia adalah seorang TKW yang merintis usaha kecil di Riyadh dan kini menjadi terkenal karena masakannya yang autentik. Nama itu, Yuni, bergema dalam benaknya. Sultan merasa ada sesuatu yang menarik tentang wanita itu, meskipun ia belum pernah bertemu dengannya. Keesokan harinya, Sultan memerintahkan stafnya untuk memesan hidangan dari catering Yuni lagi. Kali ini, ia mencoba rawon dan sate ayam. Semakin ia mencicipi, semakin ia penasaran dengan sosok yang mampu menciptakan keajaiban di setiap gigitan. Setiap suapan seolah membawa dirinya lebih dekat ke Yuni, seorang wanita yang hanya ia kenal melalui rasa masakannya. Namun, rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi obsesi. Sultan mulai memikirkan Yuni, membayangkan sosok seperti apa yang mampu menciptakan harmoni sempurna dalam rasa. Ia memutuskan bahwa ia harus bertemu dengan wanita itu. Bukan sekadar untuk memuji masakannya, tetapi karena ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Sultan tidak bisa tidur. Ia memikirkan alasan di balik kehampaan yang selama ini ia rasakan. Apakah mungkin, di balik cita rasa yang begitu kuat itu, ada seorang wanita yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya? Ia terjebak dalam pusaran rasa ingin tahu dan kerinduan yang aneh, bahkan untuk seseorang yang belum pernah ia temui. Sambil menatap langit yang gelap, Sultan membuat keputusan. Ia akan memanggil Yuni ke istananya. Bukan hanya untuk mengenalnya lebih dekat, tetapi juga untuk mencari tahu apakah hati yang kosong ini akhirnya menemukan pelengkapnya. Apapun yang terjadi, Sultan tahu satu hal, Yuni bukan hanya wanita biasa. Ia adalah seseorang yang, tanpa sadar, telah mengguncang dunia sang Sultan hanya melalui keajaiban masakannya. Keesokan harinya, istana yang megah itu tampak lebih hidup dari biasanya. Para pelayan sibuk mempersiapkan ruang pertemuan khusus atas perintah Sultan. Ia ingin bertemu langsung dengan Yuni, wanita yang selama beberapa hari terakhir memenuhi pikirannya. Sultan Ali, yang biasanya tenang dan penuh wibawa, terlihat gelisah. Pastikan semuanya sempurna, katanya kepada pelayan kepala.
Ia bahkan memerintahkan bunga-bunga mawar merah ditata di sudut ruangan, pilihan yang tidak biasa bagi seorang pemimpin seperti dirinya. Di sisi lain, Yuni tengah sibuk mengurus pesanan catering besar yang tiba-tiba datang dari istana. Saat seorang utusan istana datang menyampaikan bahwa Sultan ingin bertemu langsung dengannya, ia sempat terkejut. "Untuk apa seorang sultan ingin bertemu dengan saya? Apakah ada yang salah dengan pesanan?" pikirnya. Meskipun ia merasa gugup, Yuni akhirnya setuju. Baginya, ini hanyalah bagian dari profesionalitas kerja. Setibanya di istana, Yuni disambut dengan hormat. Ia merasa canggung berada di tempat yang begitu megah. Tangannya menggenggam erat tas kecil yang ia bawa, berisi daftar pesanan dan catatan pembayaran. Ketika pintu ruang pertemuan terbuka, ia melihat Sultan Ali duduk di ujung meja panjang, dengan senyum yang sulit diartikan. "Selamat datang, Yuni," sapa Sultan dengan suara lembut, namun penuh karisma. Yuni membungkukkan badan dengan sopan. "Terima kasih, Yang Mulia. Saya datang sesuai permintaan Anda. Apakah ada yang perlu saya perbaiki dari catering kami?" tanyanya dengan nada datar. Sultan tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu. Tidak ada yang salah. Justru saya sangat terkesan. Saya hanya ingin mengenal wanita yang telah membuat makanan seistimewa ini, jawabnya dengan tatapan tajam yang membuat Yuni sedikit gelisah. Percakapan mereka berlangsung canggung. Sultan mencoba mencari cara untuk menggali lebih dalam tentang Yuni tanpa terlihat terlalu terbuka. Ia memuji kelezatan masakan Yuni, bertanya tentang inspirasinya, hingga asal-usulnya. Yuni menjawab dengan hati-hati, menjelaskan bahwa ia berasal dari Kediri, Jawa Timur, dan memulai usaha catering kecil ini untuk membantu keluarganya di Indonesia. Namun, setiap kali Sultan mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih pribadi, Yuni dengan tegas kembali ke topik profesional. Meskipun Yuni bersikap dingin, Sultan semakin terpesona. Ada sesuatu dalam kesederhanaan dan ketegasan Yuni yang membuatnya merasa bahwa wanita ini berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Namun, di sisi lain, Yuni merasa pertemuan ini aneh. Ia tidak mengerti mengapa Sultan, yang memiliki segalanya, begitu tertarik pada dirinya. Setelah pertemuan itu, Sultan meminta Yuni untuk tinggal sebentar dan mencicipi teh yang disiapkan khusus untuknya. "Teh ini dari kebun istana. Saya ingin tahu apakah rasanya sesuai dengan selera Anda," ujar Sultan. Yuni, meskipun merasa ragu, menerima tawaran itu. Saat ia menyeruput teh, Sultan memperhatikan setiap gerakannya. Di dalam hati, ia merasa semakin yakin bahwa Yuni adalah sosok yang ia cari selama ini. Namun, sebelum Sultan sempat mengatakan lebih banyak, Yuni berdiri dan meminta izin untuk pergi. "Terima kasih atas penghormatannya, Yang Mulia. Saya harus kembali bekerja," ucap Yuni tegas. Sultan hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya berat untuk membiarkannya pergi. Setelah Yuni keluar dari ruangan, Sultan menyadari bahwa ia menghadapi tantangan besar. Wanita yang ia kagumi ternyata memiliki dinding yang sulit ditembus, dan ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk meluluhkan hati Yuni. Sepeninggal Yuni dari istana, Sultan Ali duduk termenung di ruang pertemuan yang masih dipenuhi aroma teh yang disajikan sebelumnya. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami perasaan yang kian menyelimuti hatinya. Sosok Yuni, yang sederhana namun tegas, telah meninggalkan kesan yang mendalam. Ia merasa ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya untuk terus mengenal wanita itu. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa membuatku tergila-gila hanya dalam satu pertemuan? Gumamnya dalam hati. Malam itu, Sultan tidak bisa tidur. Bayangan wajah Yuni, cara bicaranya yang lugas, dan tatapannya yang dingin terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, senyuman tipis Yuni, yang hanya muncul sesekali saat mereka berbicara, muncul seperti bayangan yang tak bisa ia tolak. Ia sadar, perasaannya kepada Yuni bukanlah sesuatu yang biasa.
Ini bukan sekadar ketertarikan sesaat, ini adalah cinta yang tumbuh tanpa ia duga. Sementara itu, di tempat tinggalnya yang sederhana, Yuni juga masih memikirkan pertemuannya dengan Sultan. Namun, berbeda dengan Sultan, Yuni merasa bingung dan sedikit khawatir. Ia tidak memahami mengapa Sultan begitu tertarik padanya. Baginya, perbedaan dunia mereka terlalu besar. Ia hanyalah seorang pekerja migran yang berjuang untuk keluarganya, sementara Sultan adalah penguasa yang hidup di atas kemewahan. Mungkin ini hanya rasa kagum sementara, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, Sultan memesan makanan dari catering Yuni lagi, tetapi kali ini ia meminta agar Yuni sendiri yang mengantarkannya. Yuni sempat ragu menerima permintaan itu, tetapi akhirnya ia setuju. Ketika tiba di istana, ia disambut dengan ramah oleh staf Sultan dan diarahkan ke ruang pertemuan yang sama seperti sebelumnya. Sultan Ali menyambutnya dengan senyuman hangat, namun Yuni tetap menjaga jarak. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas masakan Anda. Rasanya seperti membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya," ujar Sultan dengan nada penuh makna. Yuni membalas dengan sopan, tetapi tetap terlihat hati-hati. "Terima kasih, Yang Mulia. Itu adalah kewajiban saya sebagai penyedia jasa. Saya senang jika Anda menyukainya," jawab Yuni. Namun, di balik jawaban itu, Yuni merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Sultan berbicara padanya, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar pujian. Sultan mulai menceritakan bagaimana makanan Yuni mengingatkannya pada kenangan masa kecil bersama ibunya, seorang wanita sederhana yang selalu memasak dengan cinta. "Rasa makanan Anda membuat saya merasa seperti menemukan kembali kebahagiaan yang hilang," katanya, matanya menatap Yuni dengan penuh kesungguhan. Yuni mendengar cerita itu dengan hati yang tersentuh, tetapi ia segera menyadarkan dirinya untuk tidak terlalu larut dalam pembicaraan emosional. Setelah percakapan singkat itu, Yuni berpamitan lagi. Namun, kali ini Sultan tidak ingin melepaskannya begitu saja. Sebelum Yuni pergi, ia berkata, "Yuni, saya harap Anda tidak keberatan jika kita bertemu lagi. Ada banyak hal yang ingin saya pelajari tentang Anda dan dunia yang Anda bawa ke dalam hidup saya." Yuni terdiam sejenak, tetapi kemudian mengangguk pelan. Baginya, ini hanya urusan profesional, meski ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Ketika Yuni pergi, Sultan merasa lega karena ia telah membuka sedikit jalan menuju hati wanita itu. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Dalam hati, Sultan bersumpah bahwa ia akan melakukan apapun untuk menunjukkan kepada Yuni bahwa perasaannya tulus. Meski ia seorang sultan yang bisa memiliki segalanya, kali ini ia tahu, untuk mendapatkan hati Yuni, ia harus berjuang seperti orang biasa. Hari-hari berlalu, tetapi perasaan Sultan Ali terhadap Yuni semakin dalam. Setiap kali ia mencoba menyibukkan dirinya dengan urusan pemerintahan, pikiran tentang Yuni selalu mengganggu konsentrasinya. Senyum Yuni yang jarang terlihat, caranya berbicara yang sederhana namun penuh keyakinan, dan kesederhanaannya yang begitu murni terus membayangi benaknya. Sultan mulai kehilangan semangat untuk menikmati makanan, bahkan makanan dari dapur istana yang terkenal dengan kelezatannya tak lagi menggugah seleranya. Para pelayan istana mulai memperhatikan perubahan itu. Sultan yang biasanya penuh energi kini tampak lesu. Ia sering melewatkan waktu makan, hanya menatap kosong piring-piring yang terisi penuh. Dokter istana akhirnya dipanggil untuk memeriksanya. Namun, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter itu berkata, "Yang Mulia sehat secara fisik. Tetapi saya rasa, hati Anda sedang terganggu oleh sesuatu." Sultan hanya tersenyum tipis, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Malam itu, Sultan duduk sendirian di balkon istananya, menatap bintang-bintang di langit yang gelap. Ia merenungkan bagaimana seseorang seperti Yuni, yang berasal dari dunia yang begitu berbeda, mampu mengguncang hatinya hingga ia merasa seperti ini. Apakah ini cinta yang sebenarnya? Pikirnya.
Namun, ia juga menyadari bahwa perasaan itu tidak bisa ia pendam selamanya. Jika ia terus menahan diri, mungkin ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hati Yuni. Sementara itu, Yuni menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak menyadari dampak besar yang ia tinggalkan pada Sultan. Baginya, pertemuan dengan Sultan hanya sekadar urusan pekerjaan, meskipun ia tak bisa memungkiri bahwa cara Sultan memandangnya terasa berbeda. Namun, Yuni memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Baginya, fokus utama adalah menjalankan bisnis cateringnya dan membantu keluarganya di Indonesia. Di istana, Sultan akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memanggil staf kepercayaannya dan berkata, "Bawa Yuni ke sini lagi. Katakan bahwa saya ingin mencicipi menu baru dari cateringnya. Pastikan dia datang sendiri." Perintah itu membuat stafnya terkejut, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Bagi Sultan, ini adalah cara untuk kembali mendekati Yuni dan mengungkapkan perasaannya sedikit demi sedikit. Ketika Yuni menerima permintaan itu, ia merasa ragu. Mengapa Sultan terus memintanya untuk datang langsung? Namun, ia tidak ingin menolak seorang penguasa. Ia menyiapkan hidangan terbaiknya dan menuju istana dengan hati yang bercampur antara penasaran dan cemas. Setibanya di sana, Sultan menyambutnya dengan lebih ramah dari biasanya. Di tengah obrolan ringan, Sultan tiba-tiba berkata, "Yuni, Anda tahu, sejak pertama kali mencicipi masakan Anda, hidup saya berubah. Bukan hanya karena rasa masakan Anda, tetapi karena Anda sendiri. Saya tidak bisa menghapus Anda dari pikiran saya." Ucapan itu membuat Yuni terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Baginya, kata-kata Sultan terdengar terlalu besar dan sulit ia percayai. Yuni mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Sultan menatapnya dengan serius. "Saya tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa perasaan ini tulus. Saya tidak ingin membuat Anda merasa terbebani, tetapi saya hanya ingin jujur." Yuni tetap diam, merasa hatinya bergejolak. Ia sadar bahwa Sultan benar-benar tulus, tetapi ia tidak yakin apakah ia siap untuk menerima perasaan itu. Dalam diamnya, Sultan menyadari bahwa jalan untuk mendapatkan hati Yuni tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Setelah pengakuannya yang tulus, Sultan Ali merasa telah mengambil langkah besar menuju hati Yuni, meskipun respons wanita itu membuatnya gelisah. Yuni tetap bungkam, hanya membalas dengan senyum sopan yang tidak memberi petunjuk tentang apa yang ia pikirkan. Malam itu, Sultan tidak bisa tidur. Ia merenungkan kata-kata yang seharusnya ia ucapkan, atau mungkin cara yang lebih baik untuk membuat Yuni memahami ketulusan hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan perjalanan mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Di sisi lain, Yuni kembali ke rumahnya dengan pikiran yang kacau. Perasaan bercampur aduk memenuhi hatinya. Kata-kata Sultan terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa gugup. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya salah paham. "Aku hanyalah seorang pekerja biasa." Sultan hanya terpikat sementara, bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Ia fokus kembali pada pekerjaannya, meyakini bahwa semua ini tidak akan berlangsung lama. Sultan, yang tidak ingin membuat Yuni merasa tertekan, memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Ia mengadakan acara besar di istana untuk para pemimpin komunitas dan diplomat asing. Namun, alasan sebenarnya adalah untuk memberi Yuni kesempatan menampilkan cateringnya di depan para tamu terhormat. "Pastikan catering Yuni yang menangani semua makanan. Saya ingin tamu-tamu kita mencicipi keajaiban yang dia ciptakan," perintah Sultan kepada kepala stafnya. Ketika Yuni menerima undangan itu, ia merasa terkejut sekaligus gugup. Acara sebesar ini adalah kesempatan besar bagi bisnisnya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Sultan ada di balik semua ini. Ia memutuskan untuk menerima tawaran itu demi profesionalitas, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ini hanya pekerjaan, tidak lebih dari itu,
gumamnya kepada dirinya sendiri. Hari acara tiba, istana tampak lebih megah dari biasanya. Para tamu penting berdatangan, dan hidangan dari catering Yuni menjadi pusat perhatian. Sultan Ali, meskipun sibuk menyambut tamu, diam-diam memperhatikan Yuni yang sibuk mengawasi stafnya. Ia kagum dengan cara Yuni bekerja, tenang, cekatan, dan penuh percaya diri. Di tengah keramaian, Sultan memutuskan untuk mendekati Yuni. "Yuni," sapa Sultan pelan. Yuni, yang sedang memeriksa susunan makanan, terkejut mendengar suaranya. "Yang mulia, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada formal. Sultan tersenyum lembut. "Tidak ada, saya hanya ingin berterima kasih. Makanan Anda membuat acara ini jauh lebih istimewa." Yuni hanya mengangguk sopan, merasa canggung dengan perhatian yang diberikan Sultan di depan banyak orang. Namun, percakapan mereka terpotong ketika seorang tamu memuji makanan yang disajikan. "Yang mulia, ini adalah hidangan terbaik yang pernah saya coba. Catering mana yang menyediakannya?" tanya tamu itu. Dengan bangga, Sultan menjawab, "Ini adalah karya Yuni, seorang pengusaha berbakat dari Indonesia." Wajah Yuni memerah mendengar pujian itu, tetapi ia tetap menjaga sikapnya. Ketika acara berakhir, Sultan mendekati Yuni lagi. "Yuni, saya harap Anda tahu bahwa saya melakukan ini bukan hanya untuk tamu saya, tetapi juga untuk Anda. Saya ingin Anda tahu bahwa saya mendukung impian Anda. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan ada untuk membantu," katanya dengan nada serius. Yuni merasa tersentuh oleh kata-kata itu, tetapi ia masih tidak yakin apakah ia bisa membiarkan hatinya terbuka. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Tapi saya ingin melakukan ini dengan usaha saya sendiri." Jawaban itu membuat Sultan tersadar bahwa jalan menuju hati Yuni masih panjang, tetapi ia merasa yakin bahwa usahanya tidak akan sia-sia. Hari-hari berlalu setelah acara besar di istana, namun Sultan Ali tak bisa menghapus bayangan Yuni dari pikirannya. Ia memutuskan untuk lebih sering memesan makanan dari catering Yuni dengan alasan ingin mencoba berbagai menu khas Indonesia. Namun, sesungguhnya, itu hanyalah alasan untuk bisa melihat Yuni lebih sering. Setiap kali Yuni datang untuk mengantar pesanan, Sultan berusaha menciptakan kesempatan untuk berbicara dengannya. Namun, Yuni selalu menjaga sikap formal, membatasi percakapan hanya sebatas urusan pekerjaan. Di sisi lain, Yuni merasa semakin tertekan. Perhatian Sultan yang begitu besar kepadanya mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk staf istana dan pelanggan lainnya. Beberapa rekan TKW yang bekerja di Riyadh bahkan mulai bergosip tentang dirinya. "Kamu itu beruntung, Yuni. Sultan sampai tergila-gila sama kamu," ujar salah satu temannya. Namun, Yuni tidak melihat situasi ini sebagai keberuntungan. Baginya, perhatian Sultan hanyalah beban tambahan yang membuatnya semakin sulit menjalani hari-harinya. Suatu hari, Sultan memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ia mengundang Yuni untuk makan malam pribadi di istana. Undangan itu membuat Yuni tertegun. Ia tahu bahwa menolak Sultan bukanlah pilihan yang bijak, tetapi ia juga merasa bahwa menerima undangan itu hanya akan memperumit semuanya. Setelah berpikir panjang, Yuni akhirnya menerima undangan itu dengan berat hati, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bagian dari pekerjaan. Malam itu, Yuni mengenakan pakaian sederhana namun sopan. Ia merasa canggung saat melangkah ke aula makan istana yang begitu megah. Sultan menyambutnya dengan senyuman hangat. "Terima kasih sudah datang, Yuni. Saya hanya ingin kita berbicara dengan santai tanpa gangguan," ujarnya dengan nada lembut. Yuni mengangguk pelan dan duduk di kursi yang telah disiapkan. Percakapan mereka dimulai dengan ringan, tentang makanan, budaya, dan kehidupan di Indonesia. Sultan mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan hal-hal sederhana tentang kampung halaman Yuni. Namun, di tengah percakapan, Sultan tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Yuni, saya harus jujur. Saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya.
Sejak pertama kali bertemu Anda, hidup saya berubah. Saya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Anda, ucapnya dengan penuh ketulusan. Mendengar pengakuan itu, Yuni terdiam. Hatinya bergejolak antara rasa terkejut dan bingung. Yang mulia, saya menghormati perasaan Anda, tetapi saya tidak yakin bisa menerima itu. Saya hanyalah seorang wanita biasa. Dunia Anda dan dunia saya sangat berbeda, jawabnya, suaranya bergetar. Sultan menatap Yuni dengan penuh kesedihan. Yuni, cinta tidak peduli dengan perbedaan. Saya tidak peduli dengan status atau latar belakang. Saya hanya ingin membuat Anda bahagia, katanya penuh harap. Namun, Yuni tetap teguh. Yang mulia, saya tidak ingin menyakiti Anda, tetapi saya tidak bisa membalas perasaan itu. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya dan keluarga saya di Indonesia, jawabnya sambil menundukkan kepala. Sultan terdiam, merasakan penolakan itu seperti duri yang menusuk hatinya. Ia tahu Yuni jujur, tetapi penolakan itu membuat hatinya semakin hancur. Ketika malam berakhir, Yuni berpamitan dengan sopan, meninggalkan Sultan yang terduduk diam di aula yang kini terasa begitu sunyi. Setelah Yuni pergi, Sultan menyadari bahwa ia telah menghadapi tantangan terbesarnya. Wanita yang ia cintai dengan tulus telah menutup pintu hatinya. Namun, meskipun terasa menyakitkan, Sultan Ali tidak berniat menyerah. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berusaha, bukan untuk memaksa Yuni, tetapi untuk membuktikan bahwa cintanya tulus dan layak diperjuangkan. Setelah malam makan malam yang penuh penolakan, Sultan Ali merasa dirinya tenggelam dalam kesedihan. Meski begitu, ia tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya terlalu lama. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka perasaan tulusnya akan sia-sia. Sultan memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda. Alih-alih terus mengejar Yuni dengan pengakuan cinta, ia memutuskan untuk lebih mendukung mimpi dan usahanya. Ia sadar, cinta tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa tumbuh melalui waktu dan pembuktian. Sementara itu, Yuni mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, setelah pengakuan Sultan, ia merasa segala sesuatunya tidak lagi sama. Ia sering merasa gelisah, seolah ada beban berat yang menghantui hatinya. Meski ia terus meyakinkan dirinya bahwa penolakannya adalah keputusan yang benar, ada saat-saat di mana ia merasa bersalah. Mengapa ia harus mencintaiku? Aku bukan siapa-siapa, pikir Yuni, menahan air matanya saat bekerja. Sultan mulai melakukan sesuatu yang tidak biasa untuknya. Ia menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan catering Yuni tanpa sepengetahuannya. Ia merekomendasikan bisnis Yuni kepada orang-orang penting di Riyadh, bahkan kepada keluarga kerajaan lainnya. Hasilnya, bisnis Yuni semakin berkembang. Teleponnya terus berdering dengan pesanan baru, dan pujian terhadap makanannya semakin sering terdengar. Yuni merasa bersyukur, tetapi juga bingung dengan semua keberuntungan yang tiba-tiba datang. Di balik layar, Sultan merasa puas melihat usaha Yuni berkembang. Ia tidak menginginkan apapun sebagai imbalan. Bagi Sultan, melihat Yuni berhasil adalah kebahagiaan tersendiri. Jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya, setidaknya aku bisa membuat hidupnya lebih mudah, gumamnya, menatap keluar jendela istana. Namun, meskipun ia berusaha untuk merasa puas, rasa rindu terhadap Yuni terus membebani hatinya. Pada suatu hari, Yuni mengetahui bahwa salah satu proyek besar cateringnya datang melalui rekomendasi Sultan. Ia terkejut, sekaligus merasa marah. Ia merasa seperti sedang dibantu secara paksa, sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya untuk sukses dengan usahanya sendiri. Yuni langsung memutuskan untuk menemui Sultan di istana. Ketika ia tiba, wajahnya menunjukkan kemarahan yang jarang terlihat. Yang mulia, saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya tidak meminta bantuan Anda. Serunya, suaranya bergetar oleh emosi. Sultan, yang tidak menyangka kemarahan itu, menatap Yuni dengan tenang. Yuni, saya hanya ingin membantu.
Saya tidak pernah bermaksud untuk merendahkan usaha Anda. Semua yang Anda capai adalah karena kemampuan Anda sendiri. Saya hanya membuka jalan. Namun, Yuni tidak bisa menerima itu dengan mudah. Tapi saya ingin melakukannya sendiri, Yang Mulia. Saya tidak ingin merasa berutang pada siapapun, bahkan kepada Anda. Serunya lagi, air mata mulai menggenang di matanya. Sultan terdiam, hatinya sakit melihat wanita yang ia cintai merasa begitu tersakiti oleh niat baiknya. Maafkan saya, Yuni. Saya hanya ingin melihat Anda bahagia, jawabnya lirih. Setelah keheningan panjang, Yuni akhirnya berkata dengan suara pelan, kebahagiaan saya bukan dari bantuan atau perhatian yang berlebihan. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan tenang. Ucapan itu menghantam hati Sultan seperti badai. Saat Yuni pergi meninggalkan istana, Sultan sadar bahwa perjuangannya tidak hanya soal membuktikan cinta, tetapi juga soal memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh wanita yang ia cintai. Meskipun rasa sakit itu semakin dalam, ia tetap bersumpah untuk tidak menyerah, tetapi kini ia tahu bahwa langkahnya harus lebih bijaksana. Setelah pertemuan emosional di istana, Yuni merasa tertekan. Kata-kata Sultan terus terngiang di pikirannya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ketidaknyamanan yang timbul dari perhatian yang begitu besar. Ia kembali merenungkan kehidupannya sebelum mengenal Sultan, saat semuanya lebih sederhana. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan untuk menolak Sultan benar-benar tentang menjaga prinsipnya, atau ada rasa takut yang lebih dalam, takut untuk memasuki dunia yang sama sekali berbeda darinya. Di sisi lain, Sultan Ali mulai menahan diri untuk tidak terlalu sering campur tangan dalam hidup Yuni. Ia memilih untuk mundur sejenak, memberi ruang agar Yuni bisa menata pikirannya. Namun, hati Sultan terus gelisah. Rasa rindu yang begitu kuat membuatnya sulit tidur. Setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian dengan urusan kerajaan, bayangan Yuni selalu hadir di benaknya. Ia mulai menyadari bahwa cintanya kepada Yuni bukan sekadar keinginan untuk memiliki, tetapi juga dorongan untuk melindungi dan melihatnya bahagia. Beberapa minggu kemudian, Sultan menerima kabar bahwa Yuni sedang menghadapi masalah besar. Salah satu proyek cateringnya yang paling penting terancam gagal karena salah seorang pemasok bahan makanan tidak dapat memenuhi pesanan tepat waktu. Berita itu sampai ke telinga Sultan melalui jaringan informasi istananya. Tanpa berpikir panjang, Sultan segera memerintahkan stafnya untuk membantu Yuni menyelesaikan masalah tersebut, tetapi ia melakukannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Yuni. Ketika masalah itu akhirnya teratasi, Yuni merasa bingung. Ia tahu situasinya hampir tidak mungkin diselesaikan tanpa campur tangan seseorang yang sangat berpengaruh. Setelah menyelidiki, ia mengetahui bahwa bantuan itu berasal dari Sultan. Kali ini, Yuni tidak marah, tetapi hatinya diliputi perasaan campur aduk antara rasa terima kasih dan ketidaknyamanan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Sultan begitu gigih membantunya, bahkan saat ia telah menolak perasaannya. Yuni memutuskan untuk menemui Sultan lagi, tetapi kali ini dengan hati yang lebih tenang. Saat bertemu, ia berkata, "Yang Mulia, saya tahu Anda membantu saya lagi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak marah, tetapi saya juga tidak mengerti. Mengapa Anda terus melakukan ini meski saya sudah menolak Anda?" Sultan menatap Yuni dengan mata yang penuh ketulusan. "Karena cinta sejati tidak meminta balasan, Yuni. Saya hanya ingin melihat Anda berhasil, meskipun itu berarti saya harus mengesampingkan perasaan saya." Kata-kata itu membuat hati Yuni terguncang. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Sultan, ketulusan yang jarang ia temui pada orang lain. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Apakah ia telah terlalu keras menolak perasaan Sultan hanya karena ketakutannya pada perbedaan status dan latar belakang? Apakah ia telah menutup hati terhadap seseorang yang benar-benar peduli padanya? Namun, Yuni masih belum bisa memberikan jawaban. Ia berkata pelan, "Yang Mulia, saya butuh waktu untuk memikirkan semua ini.
Saya tidak ingin memberi harapan yang salah. Sultan mengangguk, meskipun hatinya berat. Ambillah waktu yang Anda butuhkan, Yuni. Saya tidak akan memaksa. Tetapi ketahuilah, perasaan saya tidak akan berubah. Setelah pertemuan itu, Yuni merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Ia mulai membuka matanya terhadap hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Perhatian Sultan, meski awalnya terasa mengganggu, kini mulai tampak sebagai bentuk cinta yang murni. Di sisi lain, Sultan belajar untuk bersabar dan membuktikan cintanya tanpa tekanan. Keduanya, meskipun berada di jalan yang berbeda, mulai mendekati satu titik di mana hati dan logika mereka perlahan mencari jalan untuk bersatu. Waktu terus berjalan, dan Yuni mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah pertemuan dengan Sultan, ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin rumit. Ketika ia kembali ke pekerjaannya, pikirannya terus terombang-ambing antara mempertahankan jarak dan membiarkan diri terbuka. Kebaikan Sultan yang begitu tulus mulai meresap ke dalam hatinya, tetapi ia masih merasa ragu. Apakah saya bisa menerima ini semua? Apakah saya pantas menerima cinta seorang Sultan? Pikirnya, sambil mengaduk-aduk adonan di dapur cateringnya. Di sisi lain, Sultan juga tidak bisa melupakan Yuni. Walaupun ia telah memilih untuk memberi Yuni ruang, ia selalu mencari cara untuk menunjukkan dukungannya. Kali ini, Sultan mengundang Yuni untuk menghadiri sebuah acara amal besar yang diadakan di istananya. Tetapi kali ini, Sultan tidak ingin ada harapan yang dibangun dari undangan tersebut. Saya ingin Anda datang sebagai seorang teman, Yuni, tanpa tekanan, tulis Sultan dalam undangannya. Yuni menerima undangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat Sultan dalam konteks yang lebih santai, tanpa beban perasaan yang mengganggu. Pada hari acara, Yuni mengenakan pakaian yang lebih sederhana, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Ketika ia tiba, ia merasa sedikit canggung melihat kemegahan istana yang begitu luas dan gemerlap. Namun, Sultan menyambutnya dengan senyum yang tulus, mengarahkannya ke tempat duduk dengan ramah. Terima kasih sudah datang, Yuni. Saya tahu ini mungkin tidak mudah bagi Anda, kata Sultan dengan suara lembut. Yuni hanya tersenyum kecil, namun hatinya terasa lebih ringan. Acara itu berjalan dengan lancar, dan Yuni merasakan kehangatan dalam pertemuan mereka. Ia bisa melihat sisi lain Sultan yang jauh lebih sederhana dan penuh perhatian terhadap orang lain, bukan hanya dirinya. Setiap kali Sultan berbicara dengan orang-orang, ia selalu menatapnya dengan mata yang penuh rasa hormat. Ini membuat Yuni terkesan lebih dari sebelumnya. Selama acara berlangsung, mereka berbicara lebih banyak. Kali ini, Yuni merasa nyaman, tidak terintimidasi oleh status Sultan. Mereka berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi, tentang impian, ketakutan, dan bahkan tawa kecil yang mereka bagi. Saya tidak pernah tahu jika Anda bisa begitu sederhana, kata Yuni, tersenyum ketika melihat Sultan berbicara dengan anak-anak yatim yang diundang ke acara tersebut. Sultan tertawa lembut, hidup saya di istana penuh dengan kewajiban, tapi saya selalu mencari cara untuk tetap menjadi manusia biasa, Yuni. Pada saat yang sama, Yuni merasa sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Sebelumnya, ia selalu berpikir bahwa hubungan dengan Sultan tidak akan mungkin terjadi, bahwa jarak antara mereka terlalu jauh. Tetapi malam itu, dalam suasana yang lebih santai, ia merasakan kedekatan yang tak terduga. Hatinya mulai meleleh, meskipun ia masih merasa bingung dan takut akan akibat dari perasaan ini. Apa yang sebenarnya saya rasakan? Yuni bertanya-tanya dalam hatinya. Ketika acara selesai, Sultan mengantar Yuni keluar. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan untuk pertama kalinya, Yuni merasakan kehangatan dalam kata-kata Sultan, bukan sekadar rasa terpaksa. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sangat menikmati malam ini, jawab Yuni, suaranya lebih tulus dari sebelumnya. Sultan tersenyum, dan matanya berkilau dengan harapan. Saya berharap ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik, katanya dengan lembut.
Yuni hanya mengangguk pelan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Yuni merasa hatinya lebih ringan. Meskipun ia masih ragu dengan perasaannya, ia mulai menerima bahwa mungkin, hanya mungkin, ada tempat di dunia ini bagi seorang wanita sederhana sepertinya untuk mencintai seorang sultan. Begitu pula Sultan, meski ia tahu perjalanan ini masih panjang, ia merasakan harapan baru tumbuh dalam dirinya. Mereka berdua tahu, cinta mereka membutuhkan waktu, tetapi setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Hari-hari setelah acara amal itu membawa perubahan besar bagi hubungan mereka. Yuni merasa hatinya semakin terbuka, meskipun ia masih tidak bisa sepenuhnya melepaskan ketakutannya. Setiap kali ia bertemu dengan Sultan, ia merasakan ketulusan dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Sultan tidak lagi terlihat sebagai seorang pria yang hanya mengejar cintanya, tetapi lebih seperti seorang teman yang peduli dan ingin melihat Yuni bahagia. Namun, meskipun demikian, Yuni masih ragu untuk memberi Sultan kesempatan sepenuhnya. Ia takut pada konsekuensi, pada perbedaan yang masih menghalangi mereka. Namun, segalanya mulai berubah saat Yuni mendapat kabar buruk dari kampung halamannya di Indonesia. Keluarganya menghadapi kesulitan keuangan yang serius, dan mereka hampir tidak bisa bertahan dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Yuni merasa hancur, terjepit antara tanggung jawabnya terhadap keluarga dan pekerjaannya yang semakin sukses di Riyadh. Dalam kekalutan itu, Sultan mengetahui masalah yang dihadapi Yuni, dan meskipun ia merasa tidak berhak untuk campur tangan, hatinya merasa tergerak untuk membantu. Yuni, saya tahu Anda tidak akan meminta bantuan, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya bisa membantu Anda, kata Sultan dengan suara yang tegas namun lembut. Yuni menatapnya, kebingungannya semakin mendalam. Yang mulia, saya tidak bisa menerima bantuan Anda. Ini masalah keluarga saya, dan saya ingin menyelesaikannya dengan cara saya sendiri, jawab Yuni, menahan air mata yang hampir tumpah. Sultan menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Saya mengerti, tetapi percayalah, saya hanya ingin membuat beban Anda sedikit lebih ringan. Perasaan Yuni bertarung dalam dirinya. Ia merasa terhormat oleh perhatian Sultan, namun pada saat yang sama, ia merasa cemas akan ketergantungan yang mungkin timbul. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda, Yang Mulia, kata Yuni dengan suara yang hampir tak terdengar. Sultan mendekat, meletakkan tangannya di bahunya, memberi Yuni ketenangan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Yuni, saya tidak melihat Anda sebagai beban. Saya hanya ingin membantu orang yang saya cintai. Itu saja. Kata-kata itu menembus pertahanan Yuni, tetapi ia tetap merasa bimbang. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika saya membuat semuanya lebih rumit? Pikirnya. Namun, melihat ketulusan di mata Sultan, ia merasakan dorongan untuk percaya, untuk membuka hatinya sedikit lebih lebar. Dengan berat hati, Yuni akhirnya mengakui bahwa bantuan Sultan mungkin adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarganya. Baiklah, Yang Mulia, saya akan menerima bantuan Anda, tetapi hanya untuk keluarga saya. Setelah ini, saya akan kembali berdiri sendiri, ujar Yuni, matanya penuh tekad. Sultan tersenyum, merasakan beban di hatinya mulai terangkat. Terima kasih, Yuni. Saya berjanji, ini hanya untuk keluarga Anda. Dan saya akan selalu ada untuk membantu, tanpa ada harapan lain, jawab Sultan dengan tulus. Yuni merasa sedikit lega, namun hatinya masih terombang-ambing antara rasa terima kasih dan kebingungannya. Dalam perjalanan pulang malam itu, Yuni memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi justru ujian besar bagi hubungan mereka yang masih rapuh. Beberapa minggu berlalu, dan bantuan Sultan yang diberikan untuk keluarganya membantu meringankan beban mereka. Keluarga Yuni dapat bernafas lega, dan Yuni merasa berterima kasih meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Sultan tidak pernah meminta lebih, hanya memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Namun,
Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin jelas bagi Yuni bahwa perasaannya terhadap Sultan mulai tumbuh. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa cinta itu, meskipun rumit dan penuh tantangan, mungkin memang ada di antara mereka. Pada suatu sore yang tenang, saat mereka berdua duduk di teras istana, Yuni akhirnya membuka hatinya. Yang mulia, saya tidak bisa menyangkal lagi perasaan saya. Saya mulai melihat Anda bukan hanya sebagai sultan, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat berarti bagi saya. Mungkin saya takut sebelumnya, takut akan perbedaan kita, tetapi saya mulai percaya bahwa kita bisa melewati semua itu, jika kita berusaha bersama, kata Yuni dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Sultan menatapnya dalam diam, dan akhirnya, dengan senyuman yang penuh kebahagiaan, ia menjawab, Yuni, saya sudah lama menunggu kata-kata ini. Saya akan menunggu Anda selama yang Anda butuhkan, karena saya yakin, cinta kita bisa melewati segala rintangan. Dan pada saat itu, di bawah langit yang mulai meredup, keduanya tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi langkah mereka kini semakin dekat menuju satu tujuan bersama.